Pas saya SMP, saya kecelakaan bang. Teman saya meninggal. Itu, nah itu proses saya mau berhenti mabok kalau nggak salah bang. Sebelahnya teman saya tuh bang. Saya bangun begini, saya ngeliat ini kok di mana? Pas saya ngeliat ke kanan, teman saya lagi anak hantam dada sama kepala. Itu udah saya ke rumah sakit. Singkat ceritanya, saya tadi mau dioperasi atau gimana ya bang, itu kan. Pas saya sadar, didorong-dorongnya saya masih sadar bang. Dia udah dikerubungin sama keluarganya. Sedangkan saya belum. Saya belum dipegang sama sekali. Ya kan, sampai ada tetangga saya itu ngamuk-ngamuk. Ini tolong dipegang juga, ini jangan ini doang ini. Di sebelah pinggang saya baru bokap, ya kan, emak adik saya. Mah, saya bilang gitu. Mah saya bangun. Enggak, mah saya nggak bangun bang. Tahu-tahu bang, di samping kepala saya, kan saya tidur hijau eng ini bang, yang di samping kepala saya. Tahu-tahu almarhum bang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, like, and comment di konten gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau para netizen yang ingin podcast bareng gue, silahkan hubungi di dua sini. Dan lanang lining bisa menceritakan tentang pengalaman misterinya atau horornya. Udah, panteng itu Suara Misteri, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue akan menghadirkan narasumber gue yang ingin bercerita tentang peristiwa kecelakaan dan sampai menghilangkan nyawa sahabatnya. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bang Yudi. Bang. Pas saya SMP, saya kecelakaan bang. Teman saya meninggal. Itu, nah itu proses saya mau berhenti mabok kalau nggak salah bang. Mau berhenti pakai narkoba. Hijrah lah. Karena saya udah ngerasain sampai 3 kali sakau, ya kan. Saya mau nyoba berhenti. Yang sakau pertama itu saya gagal, sakau kedua itu saya sampai ngejar-ngejar bokap pakai golok. Itu ya sakau abang, mungkin orang ini pasti paham lah, sakau itu udah di luar nalar lah gitu kan, benar-benar sensi banget gitu. Bahkan dicolek aja itu, dicolek begini doang udah kayak dipukul kayak apa gitu kan. Bokap tuh cuma ngomong gini, paling tuh anak sakit bandel. Itu bokap tuh nyangkanya saya kesurupan bang, padahal bukan. Pohon rambutan batang segede gini saya templas sekali putus bang. Sekali saya templas sakau tuh sampai segitu itu tenaga. Udah singkat ceritanya saya mulain bisa tuh ya bang, berhenti loh tuh ya, step by stepnya gitu kan. Sampai alhamdulillahnya saya tinggalin itu semua bang. Itu kan saya tinggalin semua. Terus mulain itu saya sama teman saya ini mulain proses belajar ngaji sama ustadz kayak gitu kan, belajar ngaji lagi. Sampai saya sama teman saya itu kayak diajarin baca ayat kursi apa sama dia tuh bang.
sama almarhum tuh. Nah, di malam minggu itu dia ngajak main dia ke Pemda. Itu main Pemda. Nah, ada teman saya ini kan, saya lagi ngumpul berempat tuh Bang di bengkel. Nah, saya pergi tuh. Nah, teman saya yang satu lagi ini dia udah kayak punya firasat sama saya berdua ini gitu kan. Nah, pas saya udah sampai di Pemda tuh dekat Pekansari situ, nggak taunya teman saya ini yang berdua ini nyusulin Bang. Dia udah ada firasat, susulin ini anak si Yudi sama si Ai gitu kan. Perasaan gue nggak enak nih, gue ngeri ada apa-apa nih sama nih bocah berdua gitu. Karena yang satu ini kayak abang-abangan saya gitu Bang. Itu kan nyusulin lah, ngecek. Pas udah gitu ketemu Bang, saya mau arah balik, dia mau nyusulin saya, ketemu. Lah tuh dia tuh gitu. Lu mana balik? Ya udah dia puter balik. Dia ngebuntutin Bang. Ngebuntutin saya. Pas ngebuntutin nggak lamanya saya dihantem. Pertama yang ngantem tuh mau ngantem itu mobil Kijang. Mobil Kijang baru dihantem lagi sama mobil sedan. Pas dihantem mobil sedan udah itu baru tuh tepar saya berdua. Itu kan ini saya kan patah, terus tangan patah. Itu sama ini pendarahan di sini. Nah proses itu saya dibangunin Bang sama teman saya itu. Yudi bangun. Saya bangun. Terus teman saya itu dibangunin, ayo bangun. Nggak bangun Bang. Di dalam mobil tuh yang ngebawa saya itu mobil yang mau ngajar pertama tuh mobil Kijang. Yang ngebawa ke rumah sakit. Pas di perjalanan rumah sakit itu saya udah gini Bang. Sebelahnya teman saya tuh. Saya bangun begini. Saya ngeliat ini gue di mana? Pas saya ngeliat ke kanan, teman saya lagi anak hantem dada sama kepala. Itu udah saya ke rumah sakit. Singkat ceritanya, saya tadi mau dioperasi atau gimana ya Bang, itu kan. Pas saya sadar didorong-dorongnya saya masih sadar Bang. Dia udah dikerubungin sama keluarga ya. Sedangkan saya belum. Saya belum dipegang sama sekali. Ya kan, sampai ada tetangga saya itu ngamuk-ngamuk. Ini tolong dipegang juga ini, jangan ini doang ini. Karena sih udah belepotan darah tuh Bang katanya. Muka saya, badan saya itu udah penuh darah dah tuh. Sampai dorong. Terus paginya saya sadar, pas sadar udah ada emak saya, bapak saya tuh. Saya nengok gini. Yang saya tanyain pertama itu langsung almarhum. Saya tanyain pertama almarhum, Mas si Ai kemana? Karena saya dari SD ya Bang, deket sama dia gitu kan. Tidur, makan bareng gitu kan. Si Ai kemana? Ada katanya. Nyokap nutupin Bang. Itu sih belum tahu almarhum meninggal. Nyokap tuh bilang, ada. Udah lu istirahat aja dulu gitu kan. Dia ada. Terus hari keduanya saya tanyain lagi ke nyokap, Mas si Ai gimana kondisinya? Terus dia di mana? Nyokap bingung tuh Bang, mukanya udah muka sedih gitu. Nyokap bilang dia dipindahin ke rumah sakit di Sukabumi. Rumah sakit Sukabumi jauh amat, saya bilang itu. Kok dipindahinnya? Udah kayak gitu, udah 2 harinya, 3 harinya, karena saya belum kuat ke kamar mandi aja sih masih perlu dipegang tuh Bang, karena masih apa ya, setiap bangun tuh masih oleng gitu Bang, doyong tuh. Teng, tau kayak mau pingsan gitu kan. Parah. Terus saya belum sadar kalau tangan saya patah sama ini saya patah nih, pundak. Saya belum sadar. Pas udah gitu saya ngomong ke bapak saya, Pak pengen ke kamar mandi, pengen kencing. Dibopong lah Bang sama bokap saya, dipegang. Pas ini saya di gini sama bokap gitu, wah saya teriak langsung, wah pas lihat gini saya bengkak Bang, gede. Saya tanya, ini tangan kenapa Pak? Apa keseleo? Bokap saya bilangnya keseleo Bang, bukan dia patah gitu kan. Terus ini sama keseleo gitu, biar saya nggak panik mungkin maksudnya atau gimana. Pas saya itu ini kenapa gitu.
Tangan saya gerak-gerak gini masih bisa bang, belum berasa sakit karena kan dipakai gip ya, pakai gip bang sampai sini nih gipnya, dari sini dari ujung ini sampai ke sini nih di gip gitu kan. Ini enggak, ini malah nggak disanggah sama sekali bang, saya cuma gini doang nih gitu kan, nggak pakai apa-apaan. Cuma aduh kok sakit banget gitu kan. Pas udah gitu konyol, saya pengen makan lontong bang, pengen makan lontong tapi yang isinya bihun bang. Dibeliin lah nih sama bokap makan lontong, ya makan rumah sakit tahun diri bang. Hambar lah ya gitu kan. Saya pengen makan yang berasa gitu, berasa. Bibir saya bengkak bang, gede, karena kan ini dijahit di dalam gitu kan. Ini gigi patah gitu kan. Udah kayak gitu makan lah nih bang lontong, sedap nih makan gorengan. Beres makan lontong, saya kayak berasa ada yang nyempil bang di dalam bawah bibir nih. Udah saya bilang, ini apaan sih? Saya pikir bihun bang. Saya cabut nih. Udah cabut, taruh. Saya tarik gini. Kok bihun melar? Saya bilang gitu ya. Kok bihun melar sih ditarik? Bihun apaan nih? Saya bilang gitu. Bihun udah kering kali ini. Saya mikir gitu ya. Nggak taunya bang itu benang jahitan lagi saya cabutin. Astagfirullahaladzim. Panik lah bang nih, bokap nyokap panik ya. Panggil suster. Dicek, alhamdulillahnya nggak kebuka bang, untungnya. Bibirnya segede gini mah ada nih bang. Astagfirullahaladzim. Pas saya ngaco, serem amat ini. Gitu. Muka saya udah bengkak. Mau gimana tahu deh itu udah nggak ketara muka saya. Udah pas keempat harinya kalau nggak salah, kan saya kejadian kecelakaan itu malam Minggu, malam Senin, terus malam Senin saya di rumah sakit ya. Dari Minggu, Senin berarti hari kedua, Selasa ketiga, Kamis hari keempat. Nah hari Kamisnya ini saya minta pulang bang. Itu datanglah nih dokter, dan dokter kasih tahu saya harus dioperasi. Ya kan saya harus dioperasi. Cuma bokap nih sama nyokap bilang ya udah saya diskusi dulu dok, musyawarah dulu sama anaknya, itu kan, menjaga mental lah, jaga mental saya bokap nyokap itu, jangan sampai panik atau gimana, rasa ketakutan. Akhirnya bokap nyokap ini diskusi bang sama saya. Mak saya bilang, Di, kata dokter, ini harus operasi. Operasi apa mah? Gitu kan. Operasi tulang. Enggak, sih nggak mau. Dia bilang gitu, nggak mau mah. Gitu. Ya pilihannya dua, antara operasi sama diurut. Terus bokap saya bilang kalau diurut rasa sakitnya lumayan. Cuma efeknya nanti bla 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 gitu kan. Saya nggak berani nyebutin lah, takut inilah bang gitu kan. Jadi perdebatan antara rumah sakit sama itu ya. Urut. Akhirnya saya udah biarin deh, biar sakit banget juga, mending diurut aja deh, nggak mau dioperasi. Saya gitu, karena dioperasi saya mikirnya ntar harus 2 kali kan bang, ganti pen. Bongkar lagi, biaya lagi buat orang tua saya. Saya udah mikir ke situ. Wah ini ntar emak bapak gua lagi ngeluarin duit, nyusahin mulu, gua nyenengin belum bisa, udah nyusahin mulu gitu. Saya udah mikir ke situ tuh bang, alhamdulillahnya gitu kan. Udah kemarin gua tukang mabok, tukang berantem, ya kan, di narkoba. Sekarang gua kudu nyusahin orang tua gua lagi, enggak deh. Udah mah biarin rasa sakit kayak gimana, ditahan aja lah. Saya bilang gitu. Udah akhirnya terus dokter disampaikan lagi ke dokter sama emak saya, bapak saya. Disampaikan lagi. Terus akhirnya dokter ngeiyain, ngebolehin gitu kan. Terus dokter ngobrol sama saya ya kan. Gimana Yud? Udah sehat, udah enakan?
Iya dok gitu kan, ini benar mau diurut aja, nggak mau dioperasi enggak, saya mau diurut aja, kalau dioperasi biayanya gede dok, saya bilang gitu kan. Wah, saya keluarga nggak mampu, saya bilang gitu kan, saya nggak mau nyusahin orang tua saya. Itu dokter ngusap kepala saya bang, ngusap kepala saya. Oh ya udah, ya udah, iya, yang kuat ya. Iya dok, pulang lah bang ceritanya tuh. Pas pulang di perjalanan saya masih nanyain almarhum bang, saya masih nanyain almarhum, mah si Ai gimana kabarnya? Udah, dia mah udah sehat. Dulu aja dulu ini apa, pikirin kondisi lu dulu, stabilin kondisi lu dulu gitu. Ntar kalau mau ketemu juga, kalau udah sehat mah asal mau, kata nyokap gitu kan bang. Oh ya udah, saya masih gitu ya kan. Sampai di rumah mulai itu bang banyak yang ngejenguk tuh, teman-teman saya sekolah dulu ya kan, apa pada ngejenguk. Udah kayak gitu, malamnya itu kan pas malam Jumat tuh ya bang, malam Jumat. Pas malam Jumat teman saya dulu kecil apa ya kan pada datang tuh bang. Ada satu teman saya satu lagi, itu saya bertiga-tiga mulu sama dia, itu namanya si Joeng. Saya nanya sih, Joeng nanya saya, gimana di kondisi lu? Alhamdulillah, saya bilang itu. Nah saya nanya juga bang ke dia, nah, terus saya nanya bang ke si Joeng itu kan, saya nanya Joeng, si Ai gimana kabarnya? Saya manggil si Tokai, Tokai gimana kabarnya? Dia bingung bang, dia bingung ngejawab pertanyaan saya. Terus teman-teman saya nongkrong, yang termasuk teman saya yang ngebuntutin saya itu, dia juga bingung tuh bang. Pada tengok-tengok kan tuh bang, ya kan. Cuma saya kayak ada rasa curiga, cuma saya nggak berani ngungkapin bang. Karena saya berharapnya teman saya ini nggak kenapa-napa. Itu pengharapan saya gitu kan. Saya nggak mau gimana-gimana, saya masih mau husnudzon lah ya bang gitu kan. Saya nggak mau husnudzon. Saya tanya, terus nggak lama dialihin bang sama mak saya. Mak saya manggilin, eng nih bawain ini nih, minuman nih, makanan nih, bawain ke situ nih. Ditarik dia sama nyokap, kongkolingkong lah bang sama nyokap nih. Kasih tahu nyokap. Terus nggak lama dia balik lagi duduk sebelah saya tiduran gitu kan, saya posisi masih tiduran tuh bang, saya belum diurut ya, tidur samping saya begini. Kalau gue tanya di mana sih eng, ada apaan sih? Enggak ada apa-apaan gitu. Gue nanya, Tokai gimana keadaannya? Sehat, alhamdulillah gitu. Ada gitu. Tadi juga gue habis dari sono, nggak taunya dia habis pada tahlil bang. Habis pada tahlil. Tadi gue dari sono gitu, habis nemuin dia nih bareng sama cemong apa sama yang lain semua gitu, bareng. Oh serius lu? Iya. Udah tuh bang, terus saya ngomong gini, lu nginep eng? Dan nengok lagi ke mak saya gitu kan. Iya gue nginep, gue nemenin lu di sini, yang lain pulang nih bang. Saya ngobrol sama dia, udah lu istirahat tidur biar cepet sembuh gitu kan, jangan begadang ntar kalau lu sembuh juga terserah lu mau begadang lagi apa gimana. Iya. Pas itu tidur lah nih bang, saya tidur, dia tidur, nyokap saya, bokap tidur semua bang. Tahu-tahu ada suara burung celepuk. Di samping kiri rumah saya, karena saya ditaruhnya nggak di kamar bang, di ruang tengah. Ruang tengah saya itu sebelah kirinya itu jendela bang. Jendela ada 4 jendela.
jendela kaca gede ya, kaca gede gitu jendela. Terus di pelataran tuh ada pohon mangga sama pohon nangka. Nah di situ suara burung celepuk bang, buak buak kan gitu kan bunyinya bang. Saya kebangun, ngerasa keganggu bang saya sama itu burung gitu. Saya bangunin mak saya bang, mah karena nyokap saya itu tidur. Jadi saya tidur gini bang, saya celentang gini. Ini teman saya di kepala saya nih, Joeng itu. Bareng-bareng tuh bang nimbrung semua di ruang tengah tuh. Mak saya nggak tidur di kamar, ya kan? Adik saya nggak tidur di kamar, bapak saya nggak tidur di kamar. Bareng-bareng tuh nungguin saya semua. Kepala nyokap saya persis di pinggang saya bang, di sebelah pinggang saya. Baru bokap, ya kan, sama adik saya. Mah, saya bilang gitu. Mak saya bangun. Nggak, mah saya nggak bangun bang. Tahu-tahu bang, di samping kepala saya, kan saya tidur si Joeng ini bang, yang di samping kepala saya. Tahu-tahu almarhum bang. Astagfirullahaladzim. Almarhum Sila bang. Almarhum Sila ngadep ke saya. Lu kenapa? Kata dia gitu bang. Lu kenapa? Itu gue pengen minta tolong sama emak gue bacain ayat kursi biar itu burung pergi. Si ngomong gitu bang. Terus kata dia, gak usah bangunin mak lu. Saya ngerasa kagak kuat sudah ceritanya. Gak usah bangunin mak lu, sama gue aja. Ayo baca ayat kursi sama gue. Tapi lu ikutin ya. Kata dia gitu bang. Dia baca lah bang nih ayat kursi. Dia baca ayat kursi. Saya bengong bang nih. Ngeliatin gini. Ngeliatin nih. Tapi saya gak mikir apa-apa bang. Saya gak mikirin apa-apa. Saya cuma ngeliatin dia dong. Terus kata dia, lu ngapain bengong? Lu gak usah ngeliatin gue sambil bengong. Ikutin baca. Kan tadi gue bilang ikutin baca. Dia bilang gitu. Oh iya. Saya ngikutin tuh bang baca ayat kursi ya kan. Karena emang dia juga sempat ngajarin saya bacaan ayat kursi bang gitu kan. Ayo kita baca tadi gitu. Saya baca. Pas kedua kali saya baca bareng sama dia, itu suara burung hilang bang. Suara burung itu hilang. Tuh rumah saya kayak gimana ya, benar-benar nggak ada suara apa-apa. Kedap, keeng, mencekam. Saya sambil mikir, oh iya ya, dia nggak kenapa-napa ya. Itu bersih bang, nggak ada luka, nggak gimana-gimana. Tapi bajunya baju yang dikenakan nggak? Baju iya, bukannya baju yang aneh-aneh. Oke, baju dia sehari-hari bang. Udah gitu, udah lu tidur lagi. Tuh burungnya juga udah pergi. Suara burungnya udah nggak ada. Udah lu tidur lagi. Kata dia gitu bang. Iya. Udah ya bang, saya tidur. Tahu-tahu pagi pas bangun, saya nyariin dia bang. Mah, terus saya lihat teman saya yang si Joeng itu juga udah pulang kan. Karena dia mau sekolah gitu, dia pulang. Dia bilang, si Joeng mana? Pulang, dia sekolah kan dia. Ntar sore dia kesini lagi. Dia bilang, itu dia bang yang nemenin saya setiap sore itu. Dari siang misalnya dia pulang siang, dia ke rumah saya sore, kadang nginep gitu kan. Banyak lah tuh anak jasanya ke saya bang gitu kan. Karena emang teman dari kecil, dari sekolah SD gitu kan. Saya tanyain ke nyokap, mah si Ai kemana? Nyokap saya nangis bang. Nangis, pas mau nangis, mak saya ke dapur. Mungkin nggak tega ya bang, saya nanyain dia mulu gitu kan. Pas gitu, emang kenapa sih? Gitu. Si Ai udah sehat gitu kan. Ntar aja, lu pikirin kesehatan lo aja dulu gitu kan. Ntar juga kalau lu udah sehat mau ketemu dia asal mau.
kata nyokap gitu kan. Enggak, semalam dia di sini mah. Dia ngebantuin dibaca ayat kursi karena ada suara ini gitu kan. Nyokap nangis. Saya belum curiga gimana bang, nggak ada kecurigaan sama sekali gitu kan. Nangis udah kayak gitu. Saya ya sering lah bang gitu, sampai saya diurut gitu kan, sehingga ceritanya saya udah hampir 2 bulan atau 3 bulan bang. Saya udah 3 bulan proses penyembuhan ya kan. Saya tetap nanyain gitu kan. Saya mikirnya gua aja proses penyembuhan lama nih itu kan, kok dia katanya yang udah sehat, kok dia nggak kesini sih? Nggak mungkin kalau dia udah sehat nggak nemuin saya, karena dia tuh sebelum waktu masih adanya ya bang, masih hidupnya itu, setiap saya sakit dia orang pertama yang ngejenguk saya bang. Dia orang yang pertama nemenin saya setiap saya sakit. Makanya saya nanyain mulu gitu kan, nanyain kayak gitu. Pas udah 3 bulan itu saya tanyain lagi ke nyokap ya kan, makasih ya, kok belum kesini juga ya? Pengen ke sono pengen ke rumahnya. Jangan loh, belum sembuh. Karena proses ini yang lama bang. Iya kan, patah tulang nih yang lama gitu kan. Saya masih belum bisa ngangkat, belum bisa, ini masih gini lah, masih bengkak gitu kan, masih bengkak. Tapi kayak bibir apa semua udah reda tuh, udah normal lagi. Ini yang belum inian gitu kan. Sama masih suka pusing sayanya. Gitu kan. Pas gitu saya izin ke warung bang sama nyokap. Izin ke warung, pengen ke warung. Bete juga bang, kita nih biasa ayab-ayaban ya, keluar nongkrong sana sini, di rumah mulu bang ya kan. Bete, saya ngomong pengen ke warung mah gitu. Mau beli apaan sih katanya kau gitu. Pengen beli rokok, saya bilang gitu kan. Ya udah sini mama yang beliin aja gitu. Enggak, pengen beli sendiri, saya bilang gitu kan. Pengen ngeliat ke depan, suasana depan. Ya udah, itu habis isya lah tuh bang. Habis isya saya jalan ke depan ke warung. Nah ada nih bang, adik-adikan saya nih, masih bocah lah gitu ya. Bang Yudi itu dia. Brong, saya bilang gitu. Udah sehat bang. Tuh bocah emang rada grecek bang, gitu kan ngomongnya gitu. Udah sehat bang gitu. Ya begini dah brong, saya bilang gitu kan. Bang kata dia, abang udah tahu kabar belum? Kabar apaan? Itu bang itu tuh yang teman abang tuh gitu, yang gondrong gitu. Karena emang rambutnya agak gondrong bang, itu kan agak gondrong. Itu bang apa sih bang? Saya bilang, si Ai, saya bilang gitu. Bukan gitu. Karena dia nggak tahu, karena kan dipanggil kan tokai gitu bang kalau di tongkrongan itu. Nah itu bocah kenalnya tokai. Siapa brong? Si itu bang yang sering sama abang di bengkel. Kalau pada nongkrong di bengkel gitu kan, nongkrong di bengkel. Terus kalau pada main bola, kan bareng sama abang tuh gitu dia. Udah saya langsung kepikiran, si Tokai brong. Iya itu dia. Bang Tokai, oh iya Bang Tokai, kata dia gitu. Ngapa brong? Bang Tokai kan meninggal bang. Deng, langsung bang, saya tahu ya malah dari dia bang. Deng, saya lemes itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Curiga gua nggak salah. Saya diem tuh bang. Saya sambil dengerin tuh. Meninggal kenapa brong? Itu bang dia meninggal jatuh dari tangga. Si Jambrong ini nggak tahu kalau almarhum itu kecelakaannya sama saya. Itu dia taunya saya kecelakaan sendiri.
Jatuh dari tangga bro. Iya bang. Oh, saya udah campur sedih, kesel tuh bang, udah campur aduk tuh, sedih, kesel sama rasa kecewa saya ke nyokap, kecewa saya ke teman saya nih si Joeng ini gitu. Kecewanya kok lu nggak pada terus terang sih sama gue, tega banget lu sama gue. Saya pulang udah belum, gue balik dulu belum, kepala gue pusing soalnya. Oh masih pusing bang? Iya. Saya jalan nih bang, saya sambil, oh itu air mata udah nggak puguh dah tuh bang ya. Saya duduk bang di pintu belakang rumah, saya duduk, saya nyender gitu. Kata nyokap saya, kenapa sih dik? Saya diem loh, saya nggak nyautin bang, saya nggak nyautin, nggak gimana. Oh, nangis saya itu bang, karena keinget momen lah bang ya, itu kan saya makan bareng apa sama dia gitu kan, tidur bareng apa semua. Terus nyokap saya nyamperin, kenapa? Emak saya nggak tahu kalau saya nangis. Pas saya nengok ke emak saya, emak saya diem juga tuh. Kayak gini mah caranya? Apaan sih? Mama kayak gini caranya? Apaan? Mama bohong kan? Bohong apa? Udah dah, nggak usah ditutup-tutupin lagi. Saya bilang gitu kan. Mama bohong, bapak bohong, si Joeng bohong, saya bilang gitu. Kenapa harus bohong sih mah? Tentang apaan sih? Soal apaan katanya? Soal si Ai. Bukan gitu di, jadi mama tuh tujuannya biar lu tuh stabil dulu, sehat dulu. Enggak, mama bohong. Coba mama jujur sekarang sebelum itu. Kamu udah bohong. Si Ai meninggal kan mah? Enggak ada sehat. Kata siapa? Teman saya itu. Udah mama gak usah bohong. Saya bilang, lu udah tahu semua. Ngapain sih mama bohong? Udah tuh bang saya kesel. Saya ngambil HP. Mohon teman-teman saya itu si Joeng. Dia kata, di mana lu? Sudah bang, marah tuh bang. Di mana lu? Gue lagi di tempat temen gue sekolah tadi. Bisa ke rumah gue lu malam ini? Besok kali gue ke rumah lu. Gue nggak nginep di rumah lu dulu, gue nggak nemenin lu dulu. Oh ya udah. Udah tuh bang saya, wah saya kesel sama saya ngajak ngobrol lagi bang. Bapak saya nanya, saya diemin. Saya udah semarah-marahnya tuh bang ya, kecewa gimana ya kan. Kok gini sih? Kok gini sih? Wah saya mikirnya, gue mimpi nih. Pokoknya saya berharapnya saya mimpi aja tuh bang. Gue mimpi kan ini. Sampai saya bilang, ya Allah saya mimpi kan. Ini nggak nyata kan. Udah bingung dah tuh bang saya ngungkapinnya saya udah bingung. Akhirnya siangnya ini teman saya yang si Joeng ini datang bang. Datang ke saya di situ. Dia dari jauh nih, udah cengenges sedih bang. Cengenges. Padahal tangan saya masih sakit kan bang, masih bengkak. Saya nggak rasain bang. Pas dia sampai sama saya sep giniin langsung tangan baju saya. Sini lu. Temen apaan lu kayak begini? Tega lu ya sama gua. Tega lu, bener-bener tega lu. Jolim lu sama gua. Apaan sih itu? Gua nggak ngerti. Gak usah belaga beko lu. Gak usah sok nggak ngerti lu. Banyak lu tutupin sama gua. Ngapa sih lu harus bohong sama gua? Saya mau nonjok, saya ngerasa, aduh ini anak
nemenin gua setiap malam gua sakitnya. Gua nggak mungkin nih gua tega mukul dia. Cuma gua kesel. Udah serba salah tuh bang, dilema bang. Dilema kayak gitu. Duduk loh, cerita loh sama gua sih sebenar-benar. Dia cerita bla bla bla. Bukan apa gua gini. Gua juga nggak tega ceritanya. Gua bingung ceritanya. Gua bingung terus terangnya. Kalau gue terus terang kondisi badan lu, gue tahu lu nih nekat orangnya. Ya udah sekarang gini, anterin gue ke makamnya. Gue mimpi kan di jalan tuh saya selalu begitu bang. Gue mimpi kan ini nggak beneran kayak temen saya nangis bang. Ini beneran Yudi, udah lu istighfar. Enggak mimpi kan nggak beneran kan. Pas sampai di pusaran makam bang, si duduk lemas bang. Pas ngelihat di batu nisan tuh nama dia. Kok lu nggak ngajak gua sih? Tau gitu mending gua bareng sama lu sekalian. Timbang gua harus ngelihat kuburan lu, batu nisan lu, mending bareng-bareng gua. Tau gitu mah. Teman saya nangis, udah lu istighfar, jangan kayak gitu. Kasihan. Kalau lu kayak gitu, ke dianya apa lu yang nggak ikhlas ke dia, kasihan di dianya. Itu gimana? Udah mending yasinan aja. Udah tuh bang, akhirnya saya ngeluapin nangis saya dulu apa semua gitu kan. Saya yasinan terus mulai tuh. Karena kan pengajian di rumah dia tuh bang. Pengajian rutin itu malam Senin sama malam Jumat sama malam Senin tuh bang. Malam Rabu, malam Jumat, sama malam Sabtu di rumahnya gitu kan. Saya mikir banyak jasa dia ke saya bang gitu kan. Karena emang sebelum saya kecelakaan itu banyak ngalamin kejadian aneh bang. Kejadian anehnya itu kamar dia itu di lantai 2 bang, ada balkonnya. Itu yang anehnya bang, ada anjing, 5 anjing itu nongkrong madepnya ke saya berdua. Ngelong-ngelong bang anjing. Itu anjing ngelong-ngelong bang. Saya lagi di balkon sama dia berdua sama almarhum ya. Itu saya bilang, Kai, itu anjing kenapa ya? Madepnya ke kita, 5-5-nya. Nongkrong bang, bebaris. Ngebaris tuh, anjing ngebaris. 5-5 yang ngadep ke saya, ngelong-ngelong tapi bang. Itu seminggu saya mau kecelakaan tuh. Ngelong-ngelong. Sama dia itu, pas udah gitu kata dia gini, udah biarin, cuekin. Dia, lu udah makan belum? Lu mau ngeteh nggak apa mau ngopi? Udah yang gitu mah cuekin. Gitu bang dia. Saya tidur berdua. Itu kita ngebahas besok ngaji apalannya apa ya? Sampai dia, saya ngomong, kayak gue belum lancar lagi kayak baca ayat kursi. Lancarin lu. Gitu. Terus ditanya Pak Ustadz lu. Ya gue mau lancarin. Itu sebenarnya nggak punya rasa, nggak gimana ya, bukan karena takut bang. Firasat kali ya. Iya, bukan karena takut diomelin sama Ustadz perihal bacaan saya belum apal gitu kan. Enggak, cuma rasa tanggung jawab aja bang. Rasa tanggung jawab, oh ya gue harus bisa. Masa sih gue mau kayak gini mulu gitu kan. Seenggaknya gue harus tahu bacaan-bacaan Al-Quran atau kan kayak mahrojnya atau apa kayak gitu-gitu. Walaupun kecil emang ngajian rutin tuh bang, setiap sore kan dulu gitu kan, cuma malam Jumat liburnya gitu. Cuma kayak kena bandel udah mau doyan mabuk, lupa tuh bang semua, nggak ada yang ngapal gitu. Pas udah gitu sih ngobrol-ngobrol,
Nah malam Sabtunya beres ngaji itu bang, beres ngaji dia ngomong gini emang bang, itu malam minggunya saya mau kecelakaan, malam Sabtunya dia ngomong gini, saya kalau nggak salah berenam jalan itu mau ngeliwet di pinggir kali itu kan, mau ngeliwet, beres ngaji pada mau ngeliwet di jalan dia ngomong gini, itu mau bentar lagi mau Ramadan tuh bang, 1 bulan lagi mau Ramadan apa 3 minggu lagi mau Ramadan gitu ya, saya lupa. Dia bilang gini, besok kadang ke rumah gua ya, hari Minggu ke rumah gua. Ngapain lah? Saya kan udah tahu bang, di rumahnya nih mau pengajian, iya kayak perpisahan gitu, roahan gitu kan. Ke rumah gua, rumah gua rame, banyak makanan. Lu pada ke rumah gua gitu kan, jangan pada ini ya, pada lapar gitu kan, nongkrong mending ke rumah gua, banyak makanan apa semua, lu mau ngopi deh tuh ya kan, rokok gua sediain gitu. Terus ada teman saya satu nyeletuk, emang mau ada acara apa di rumah lu, mau selamatan, dia bilang gitu. Terus saya bilang, selamatan bukan selamatan, apaan? Nyokap lu mau roahan. Oh iya mau roahan bukan selamatan. Itu bener bang, malam minggu saya kecelakaan di rumah dia bener rame. Minggu. Iya rame. Dari situ tuh ya kan, saya sering bang itu kan, sampai pas lebarannya itu saya ke rumah saya ke makamnya itu, saya tawasul, saya yasinan. Pas ya saya beres yasinan, malamnya itu sehabis dari makam dia itu saya mimpiin bang, karena saya berdoa lah ya, banyak lah bang yang saya pinta itu kan buat dia lah ya bang gitu kan. Dalam mimpi itu dia tahu dia bilang, Yud makasih ya, dia bilang gitu. Makanya di situ bang yang bikin saya makin yakin bahwa kita ngirim Al-Fatihah ke makam gitu kan, buat si ahlil kubur itu benar-benar bermanfaat buat si ahlil kubur itu. Dari situ bang saya benar-benar wah ngatanya bener ya tuh. Dalam mimpi itu dia bilang, itu saya dalam mimpi itu saya ngelihat dia di dalam makam, di apa ya, di liang lahat bang, tapi liang lahatnya jadi lebar bang, jadi lebar setinggi ini kali ya nih, jadi lebar, terang bang, dia ngomong sama saya dari jauh gitu, nggak terlalu dekat, nggak kayak jarak gini, nggak. Dia bilang, Yud makasih ya lu udah ngirimin Al-Fatihah buat gua, lu udah yasinan di makam gua. Emang kenapa? Saya bilang gitu. Makam gua sekarang jadi enak, jadi terang, jadi sejuk, jadi lega. Sekali lagi terima kasih ya. Terus dia bilang, lu terusin ya ngajinya, lu terusin ya thalabul ilminya, jangan takut orang ngehina lu, jangan pernah takut orang ngegunjing lu, jangan pernah takut orang ngefitnah. Yang lu jalanin sekarang ini bener, bukannya baik, karena penilaian baik itu penilaian manusia. Kalau udah penilaian bener itu udah mutlak penilaian Allah. Dia bilang gitu bang. Tuh saya kebangun, astagfirullahaladzim, ada apa? Kenapa saya diam? Apaan ya? Ya udahlah. Terus saya ngomong, makasih juga kayak lu udah nasehatin gua. Saya bilang gitu bang ke dia, makasih banyak gitu. Ya itulah bang, cerita pengalaman saya sewaktu dari kecelakaannya itu kan, kecelakaan saya sama teman saya sampai meninggalnya dia.
sampai akhirnya saya tahu dia meninggal. Terus terakhirnya itu dia ngasih pesan kayak gitu kan ke saya. Dia ngasih pesan, dia terima kasih ke saya setelah saya ke makamnya, ziarah ke makamnya, saya tawasul ngirim Al-Fatihah, terus saya yasinan. Terus dia mesenin ke saya, terima kasih banyak lu udah mau datang ke makam gua, lu udah ngebaca udah ngirimin Al-Fatihah ke gua, ya kan. Terus dia ngasih pesan, lu lanjutin ya thalabul ilmi lu, gitu. Jangan lu takut sama gunjingan orang, hinaan orang atau fitnah orang, gitu. Karena jalur lu nih bener, bukannya baik. Itu paling bang, segitu aja itu dari saya. Ya, itulah memang kalau kita kehilangan seorang sahabat itu, apalagi sahabat yang sering bersama dan sahabat itu sering mengajak kita ke jalan yang benar gitu, memang suatu cobaan yang ada di diri kita kalau seandainya kita kehilangan orang yang benar-benar ingin mengajak kita ke dunia positif. Ya udah, terima kasih Bang Yudi. Iya Bang, udah hadir di Suara Misteri Channel yang kedua nih. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.